Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Pahlawan revolusi. Tentu kita tahu tentangnya. Yang mana pahlawan revolusi di Wikipedia sekitar 10 orang, sedangkan saya buka di ChatGPT itu ada sekitar 7 orang. Pahlawan revolusi adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Presiden pada tahun 1965 kepada sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September dengan tujuan untuk menghormati pengorbanan jiwa mereka dan menegaskan sikap negara terhadap ancaman terhadap ideologi dan keutuhan NKRI dan memberikan keteladanan bagi generasi penerus. Semoga berkat kita mengingat perjuangan mereka bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Sekarang masuk ke video. Katamso Darmokusumo, pahlawan nasional Indonesia. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Katamso Darmokusumo merupakan seorang tokoh militer Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1923 di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Nama lengkap tokoh ini adalah Katamso Darmokusumo tanpa gelar akademik tambahan pada masa hidupnya. Katamso Darmokusumo berasal dari keluarga Jawa dan mengabdikan hidup dalam bidang militer. Tokoh ini menjabat sebagai Komandan Resor Militer 072, Pamungkas di bawah Komando Daerah Militer 7, Diponegoro di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pangkat terakhir yang dianugerahkan secara anumerta kepada Katamso Darmokusumo adalah Brigadir Jenderal. Katamso Darmokusumo menikah dengan RR Sriwulan Murni dan memiliki 7 orang anak. Karakter Katamso Darmokusumo dikenal tegas, disiplin, dan loyal terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Katamso Darmokusumo terlibat aktif dalam dunia kemiliteran sejak masa pendudukan Jepang, dengan mengikuti pendidikan militer di Organisasi Pembela Tanah Air di Kota Bogor. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Katamso Darmokusumo bergabung dalam organisasi kemiliteran resmi bentukan pemerintah Indonesia. Katamso Darmokusumo turut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menumpas berbagai pemberontakan, seperti pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia serta pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan permesta di berbagai wilayah Indonesia. Ketika menjabat sebagai Komandan Korem 072 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Katamso Darmokusumo juga aktif membina kedisiplinan dan pendidikan bela negara kepada kalangan pemuda dan mahasiswa, serta menolak keras pengaruh ideologi komunis di wilayah komandonya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir militer Katamso Darmokusumo dimulai pada awal dekade 1940-an. Saat bergabung dalam barisan pembela tanah air di masa pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Katamso Darmokusumo terus mengabdi melalui struktur militer resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 1963 Katamso Darmokusumo diangkat sebagai Komandan Korem 072 di Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Katamso Darmokusumo menjadi korban penculikan oleh kelompok yang terlibat dalam gerakan tanggal 30 September yang beroperasi di wilayah Yogyakarta.
Katamso Darmokusumo diperkirakan dibunuh pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dan jasadnya ditemukan bersama jenazah Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto pada tanggal 21 Oktober tahun 1965. Upacara pemakaman Katamso Darmokusumo dilaksanakan secara militer pada tanggal 22 Oktober tahun 1965 di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Katamso Darmokusumo dilahirkan di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan militer awal Katamso Darmokusumo berlangsung di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selama masa pengabdian sebagai tentara, Katamso Darmokusumo pernah ditugaskan di berbagai daerah, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Puncak karir militer Katamso Darmokusumo terjadi saat menjabat sebagai Komandan Korem 072 di kota Yogyakarta. Penculikan dan pembunuhan terhadap Katamso Darmokusumo terjadi di kawasan Kentungan, sebelah timur kota Yogyakarta. Jenazah Katamso Darmokusumo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di kota Yogyakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Katamso Darmokusumo dikenal sebagai tokoh militer yang memiliki integritas tinggi, keberanian luar biasa, serta kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penolakan Katamso Darmokusumo terhadap pembentukan Dewan Revolusi yang digagas oleh kelompok gerakan tanggal 30 September di wilayah Yogyakarta menjadi alasan utama penculikan dan pembunuhan terhadap Katamso Darmokusumo. Ketegasan dan sikap patriotik Katamso Darmokusumo membuat pemerintah Indonesia menetapkan status pahlawan revolusi kepada Katamso Darmokusumo melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 118. Koti 1965 tanggal 19 Oktober tahun 1965. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan pengorbanan Katamso Darmokusumo dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Katamso Darmokusumo menggambarkan figur prajurit sejati yang senantiasa berada di garis depan perjuangan bangsa, sejak masa pendudukan Jepang hingga masa-masa awal kemerdekaan. Katamso Darmokusumo terlibat langsung dalam perjuangan bersenjata. Penolakan Katamso Darmokusumo terhadap gerakan separatisme dan ideologi komunisme membuat tokoh ini menjadi target politik. Pembunuhan terhadap Katamso Darmokusumo pada peristiwa gerakan tanggal 30 September memberikan dampak besar dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya mempercepat penolakan rakyat terhadap Partai Komunis Indonesia. Keteladanan, dedikasi dan pengorbanan Katamso Darmokusumo menjadikan tokoh ini sebagai simbol keberanian nasional yang diabadikan dalam sejarah resmi Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.